Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bergabung lagi bersama saya Lani di Community Update. Nah, kali ini saya sedang berada di Claro Hotel Makassar. Senang sekali hari ini karena saya telah bersama Bapak Agus dari PSMTI Kabupaten Manokwari. Nah, kita berkenalan nih sama beliau. Halo Pak, apa kabar? Baik. Baik. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak di PSMTI Kabupaten Manokwari itu di bidang apa nih Pak? Ya, kebetulan saya dipercayakan di bidang hukum. Oke. Nah, mungkin kali ini kita bakalan sharing atau berbagi informasi sedikit mengenai PSMTI Kabupaten Manokwari ya Pak ya? Baik. Nah, saya ingin tahu nih Pak, apa saja sih capaian yang sudah dibangun oleh PSMTI Kabupaten Manokwari setahun kemarin ini Pak? Iya, kita tahu bersama bahwa kondisi 2 tahun terakhir, ya 2021 dan 2019, dunia bahkan negara ini dilanda dengan satu kejadian luar biasa terkait dengan pandemi COVID, dan semua elemen mempunyai perhatian untuk ikut membantu pemerintah, termasuk di dalamnya PSMTI Kabupaten Manokwari. Jadi banyak hal yang dilakukan yang terkait dengan program percepatan untuk pandemi COVID, ya semoga bisa cepat selesai. Jadi itu ada kegiatan-kegiatan, di antaranya memberikan sumbangan dalam bentuk waktu itu penyediaan alat pelindung, kemudian masker, kemudian juga ikut membantu tempat-tempat yang menjadi sasaran gerai vaksinasi. Ya, jadi banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengurus PSMTI Kabupaten Manokwari, ya, baik itu secara internal ke anggota juga secara eksternal dalam hal membantu program pemerintah. Nah, baik nih Pak, kan tadi itu kita udah membahas masalah apa saja sih yang telah dilakukan. Nah, sekarang ini kita udah masuk di awal tahun 2022, tentu saja pasti akan ada rencana program nih selama tahun 2022 ini. Kira-kira program-program atau mungkin target apa yang akan dicapai oleh PSMTI Kabupaten Manokwari selama tahun ini Pak? Iya, tentunya pertama dalam tanda petik kita belum tahu ya kapan pandemi ini berakhir. Itu menjadi perhatian utama bagi organisasi dalam membantu pemerintah. Namun di sisi lain ada konsolidasi organisasi yang dilakukan dalam arti restrukturisasi kepengurusan, kemudian perhatian bagi daerah lain, di mana kami PSMTI Kabupaten Manokwari ini kan bagian dari PSMTI Papua, wilayah Papua Barat, ya, sehingga merupakan bagian juga yang harus menjadi perhatian selaku PSMTI yang berada di ibu kota provinsi, sehingga ikut juga membantu teman-teman di kabupaten lain seperti itu. Dan target ke depan sudah barang tentu pasti yang utama adalah membantu program-program pemerintah. Oke, jadi akan ada kerjasama ya, rencana kerjasama ke depan dengan program pemerintah setempat. Nah baik Pak nih, tadi kita udah membicarakan masalah target nih, udah, capaian sudah. Nah, kontribusi apa saja sih yang PSMTI Kabupaten Manokwari itu berikan kepada pemerintah untuk menekan angka COVID? Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi nih Pak. Kira-kira apa aja tuh Pak? Iya, saya pikir kontribusinya tadi sudah masuk ikut membantu dalam program
dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah ikut membantu. Tidak itu saja, ada beberapa kejadian-kejadian lain seperti bencana alam juga ikut. Ya, bukan hanya COVID ya. Kebetulan COVID ini kan secara nasional bahkan dunia, jadi perhatian. Tetapi kehadiran PSMTI utama adalah untuk melihat, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dalam hal tenaga kerja, itu seperti itu. Kemudian membantu dalam bidang ekonomi, itu yang terutama. Ya, sudah pasti ya teman-teman bergeraknya kan pasti di sisi usaha. Ya, dengan demikian kan membantu dari sisi ekonomi itu. Oke, berarti PSMTI Kabupaten Manokwari bukan hanya di bidang sosial saja ya, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi. Betul. Oke, baik. Nah, mungkin nih Pak, tadi kan udah kontribusi. Saya mau tanya nih mengenai kolaborasi atau mungkin kerjasama apa saja. Misalnya kan tadi udah dijelasin masalah peningkatan mutu mungkin ya, peningkatan mutu masyarakat. Nah, selain itu apa saja sih? Ada nggak hal lain yang dilakukan oleh PSMTI Kabupaten Manokwari dengan pemerintah setempat nih Pak? Kolaborasi apa aja tuh? Atau mungkin ada kerjasama misalnya? Iya, kalau untuk kerjasama itu sudah pasti terkait dengan pengembangan kota. Ya, dalam hal ini kan PSMTI sebagai pertama selaku masyarakat juga ikut membantu dalam melaksanakan program pemerintah dalam hal sosialisasi terkait dengan pengembangan kota. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan terutama pajak daerah, itu menjadi perhatian dan selalu teman-teman PSMTI selalu mengutamakan kewajiban seperti itu, karena itu bagian yang harus diperhatikan dalam pengembangan kota. Nah, kalau bicara kerjasama tentunya kolaborasi itu sudah dilakukan lebih awal, itu terkait dengan program-program pemerintah yang sudah saya sebutkan beberapa tadi. Jadi ada yang sifatnya insidentil, ada yang sifatnya situasional. Jadi situasi seperti itu langsung ya PSMTI langsung bergerak. Jadi tanpa harus ada petunjuk atau tapi langsung teman-teman langsung bergerak. Artinya PSMTI Manokwari di bawah komando Pak Irsyad, Pak Alexander ini itu terus terang banyak hal yang sudah dilakukan ya. Artinya banyak dalam arti secara kuantitas juga sudah boleh dikatakan banyak, secara kualitas juga sudah bisa ikut memberikan yang terbaik untuk masyarakat Manokwari. Nah, berbicara mengenai kuantitas nih Pak, saya penasaran ada berapa banyak sih warga Tionghoa di wilayah Papua? Iya, kalau bicara warga Tionghoa ini kan ada terbagi. Jadi ada warga Tionghoa yang asli, ada warga Tionghoa yang bapak dari Papua, ada juga yang dari mama dari Papua. Nah, jadi bicara Tionghoa untuk Papua itu sama saja dengan kembali ke keluarga. Iya, ada keluarga yang sudah dari zaman Belanda itu memang sudah ada ya. Perdagangan sudah dilakukan, tetapi mereka langsung menetap dengan sudah langsung melakukan perkawinan di kalangan itu. Jadi banyak. Bisa dipastikan berapa ya? Kalau bicara banyak memang ya. Jadi untuk Papua secara keseluruhan, baik dari Jayapura kemudian sampai di Merauke, tapi lebih banyak di daerah Serui, kemudian turun sampai di Manokwari, Kaimana, ya. Artinya banyak anak-anak pernakan juga situ pasti bisa tahu, ya. Yang pernakan ya, itu banyak. Jadi banyak ya warga Tionghoa, tapi dengan adanya persilangan jadi belum bisa di kotak-kotakan. Secara untuk mengidentifikasi secara keseluruhan belum dilakukan sensus khusus. Oh iya, benar-benar. Iya, belum ya.
Tapi kalau bicara banyak karena mereka sudah ada lebih dulu. Oke, baik. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih dari saya. Apa saja sih harapan Bapak untuk PSMTI Kabupaten Manokwari ke depan, ataupun mungkin ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk PSMTI Indonesia ke depannya Pak? Silahkan. Iya, tentunya kan harapan itu pasti ada. Selaku PSMTI di tingkat kabupaten pasti mempunyai harapan yang cukup besar bagi PSMTI pusat. Ya, mungkin dengan nanti kehadiran pengurus baru, ya kami berharap untuk perhatian dari PSMTI pusat ini bisa lebih lagi diintensifkan ke daerah. Ya, untuk daerah kan banyak daerah yang belum terbentuk, dan itu menjadi PR juga bagi PSMTI pusat untuk merekomendasikan ke PSMTI Provinsi Papua, wilayah Papua Barat, untuk membentuk PSMTI Kabupaten Kota yang ada, ya. Karena ini kan potensi, ini sumber daya yang kekuatan besar yang harus dimanfaatkan oleh PSMTI pusat. Ya, kita lihat banyak kader yang sudah mulai muncul. Ya, salah satunya Bupati Kabupaten Kaimana, yaitu itu juga dari suku Tionghoa. Ya, kemudian ada juga yang hadir di Munas ini, juga hadir mantan anggota DPR juga dari Fakfak juga ada hadir. Ya, seperti itu. Jadi perhatian itu jadi perhatian tidak hanya dalam bidang pembangunan, tapi sumber daya itu juga penting. Ya, itu mungkin seperti itu. Jadi mungkin harapannya Bapak lebih ke peningkatan sumber daya manusia ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam sehat, selamat sampai ke Manokwari kembali ya Pak ya. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Tetap untuk menyaksikan community update hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.